Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas. Yudas pasal yang pertama. Kita akan bahas dari ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Sore nanti kita akan bahas Yudas pasal pertama ayat 3 sampai ayat 16. Ya, kita akan balik karena ayat 3 sampai ayat 16 lebih panjang, jadi lebih leluasa sore nanti ya. Kita akan bahas ayat yang ke-17 dulu mulai. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, judul perikopnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga, itu akan dipenuhi ayat 3 sampai ayat yang ke-16 itu akan dipenuhi dengan dosa-dosa, pengajaran sesat dan penyesatan. Ya, pengajaran sesat dan penyesatan. Itu ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Tetapi kita akan bahas sore nanti ayat yang ke-17 sekarang tentang nasihat untuk meneguhkan iman. Kita percaya bahwa semua kita ini hidup di akhir zaman. Dan Rabu nanti kita juga akan bahas kembali tentang akhir zaman ya, lanjutan tentang akhir zaman dari kitab yang lain. Dan selalu kalau bicara tentang akhir zaman itu yang harus kita waspadai sebenarnya adalah penyesatan. Ya. Kalau hanya perang, bencana alam, segala macam paling mati kemudian masuk surga. Ya. Tapi kalau penyesatan maka kita akan dijauhkan dari Tuhan. Kita keselamatan kekal kita akan menjadi hilang. Nah, mari kita lihat di sini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa penting sekali mengingat pengajaran para rasul. Atau secara sederhananya penting sekali mengingat pengajaran-pengajaran yang telah kita terima di awal-awal kita terima Tuhan Yesus. Ya. Penting sekali kita mengingat kerohanian kita, bagaimana kasih mula-mula kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita dahulu ketika baru pertama kali terima Tuhan Yesus. Ketika kita ditertawakan kita tenang aja. Ya. Ketika kita direndahkan karena kita tidak tahu apa-apa dan banyak tanya kita tenang saja. Tetapi kenapa setelah bertahun-tahun kita kemudian gampang tersinggung? Kenapa setelah bertahun-tahun kemudian kita gampang kecewa? Kenapa setelah bertahun-tahun kemudian sedikit-sedikit mau memberontak?
Artinya bahwa ketika kasih kita luntur, maka kesombongan itu akan mulai menguasai hati kita. Ya. Jangan remehkan ketika kita mengatakan sedikit-sedikit tersinggung. Ya. Berarti Anda sombong. Anda terlalu tinggi menempatkan diri Anda sehingga tidak bisa diusik sedikit pun. Ya. Bayangkan ketinggian hati kita atau posisi kita yang kita tempatkan begitu tinggi. Padahal benarnya Yesus jauh lebih tinggi. Tetapi ketika dia direndahkan, tenang aja. Ketika dia maki, dia tidak balas mencaci maki, dikatakan. Lalu siapa kita? Ya. Kalau kita memang Pak di dalam Tuhan Yesus, maka semua contoh teladan dari Yesus ini tentunya kita akan miliki. Ya. Saya tekankan kembali, ini akhir zaman. Ingat yang akan berkuasa sebelum Yesus mengambil alih semuanya, itu adalah sang pemberontak. Ya, sang pemberontak. Dan tentunya kalau sudah penguasanya adalah sang pemberontak, hati-hati kalau kita suka memberontak. Ya. Sore nanti kita akan bahas salah satunya di ayat yang ke-9 ayat yang ke-11 tentang Kain, Bileam dan Korah. Ini sangat luar biasa loh. Ya. Secara sederhananya Kain itu membunuh saudaranya. Bileam itu membuat umat Tuhan dalam satu hari itu bisa mati 24.000 orang. Ya. Karena dosa Bileam. Korah itu memimpin pemberontakan sehingga bukan umat Tuhan, para pemimpin penting itu mati, dikubur hidup-hidup. Ya. Itu sangat luar biasa loh dosa-dosa. Sehingga kalau kita perhatikan dosa Kain, dosa Bileam, dosa Korah, ini sungguh-sungguh harus kita waspadai. Ya. Yang menyebabkan saudara seiman meninggal, yang menyebabkan secara massal saudara-saudara seiman, bukan saudara seiman lagi, saudara-saudara seiman itu meninggal. Kemudian yang menyebabkan bukan satu pemimpin, tetapi banyak pemimpin mati juga. Ya. Kita harus hati-hati di sini. Nah, kembali kepada pembahasan kita terlebih dahulu. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita dahulu itu suka mendengar, suka diajar, tidak suka membantah, tidak suka mengejek. Tetapi kenapa kalau kita lanjutkan ayat 18, kenapa sekarang itu kita sedikit-sedikit mengejek? Di sini dikatakan sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, para rasul itu sudah mengingatkan. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Bahwa di akhir zaman para rasul itu sudah mengingatkan akan tampil pengejek-pengejek. Yang harus diwaspadai, jangan sampai kita yang jadi pengejek. Iya kan? Pengejek-pengejek aja itu harus diwaspadai. Tetapi yang lebih parah, kalau kita tanpa sadar kita yang jadi pengejeknya. Ya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menjadi pengejek bahkan di dalam gereja. Ketika mendapat pengajaran sedikit karena merasa lebih tahu, ini lagi. Itu salah. Ya. Kenapa kau tidak bisa diam? Kenapa kau tidak bisa diam? Ya. Penting sekali kita mempunyai sikap hati yang tunduk sebenarnya. Pak, tapi kan salah. Saya ingat dulu ketika almarhum Papi itu menyampaikan firman, jujur. Kan panjang tapi tidak ketemu kan
ini dari mana mau kemana, tidak ketemu, nanti sudah Alkitab ditutup, satu ayat lagi. Ya. Mau ditutup lagi, satu ayat lagi. Dan itu tidak ketemu loh dari mana mau kemana. Tetapi yang saya lakukan pada waktu itu ya sudah, dengarkan atau saya baca Alkitab. Jadi bukan menunjukkan demo kemudian kencing sampai 5 kali gitu ya. Bukan. Ya. Atau pura-pura tidur sampai ketiduran sungguh. Ya. Bukan seperti itu. Itu sudah menjadikan kita pengejek kalau sudah seperti itu. Dan tetap akhirnya yang harus kita hati-hati adalah semua yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya. Mau Anda mengatakan, tapi saya benar. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda akan tuai. Ya. Jadi milikilah sikap tunduk. Kembali kepada ayat 17, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Penting mengingat pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima. Ya. Dan jangan menganggap karena kerohanian kita sudah melambung begitu tinggi, maka pengajaran dasar, pengajaran yang awal-awal kita terima itu tidak penting lagi. Ya. Terlebih lagi yang harus kita ingat dan kita perhatikan adalah sikap hati kita untuk diajar, untuk mau diajar. Sikap hati kita yang merasa tidak tahu. Sehingga mau diajar apapun awal-awal kita menjadi orang Kristen. Mau diajar apapun kita akan terima, kita akan lahap, ya kan, menerimanya. Tetapi bagaimana setelah beberapa tahun? Sidang jemaat, kalau Anda peka, hari-hari ini, hari-hari yang terakhir ini, sebenarnya dibutuhkan komitmen loh untuk kita tetap mempunyai saat teduh. Dibutuhkan komitmen untuk kita itu teguh pada hari ibadah aku datang. Dibutuhkan komitmen untuk selalu menyiapkan hati kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Artinya bahwa hari-hari terakhir ini, kalau kita tidak waspada, atmosfernya itu suam loh. Ya. Artinya Anda tidak bangun pagi, kalau Anda dulu pernah bangun pagi langsung loncat haleluya dan Anda menyanyi dan Anda berdoa. Sekarang enggak. Butuh komitmen yang kuat. Bahkan kemungkinan Anda akan ketiduran doa. Nah setelah itu ketiduran, namanya ketiduran kan sebentar kan. Ketika bangun Anda harus berkomitmen sekarang. Ini mau dilanjutkan tidurnya aja karena posisinya sudah enak kan, setengah turun kan biasanya kan. Atau kita mau tegak kembali dan melanjutkan doa. Itu butuh komitmen. Dan memang atmosfernya seperti ini. Beberapa orang di luar kota itu bertanya kepada saya, Pastor, kenapa ya sekarang untuk doa itu kok susah gitu. Harus sungguh-sungguh punya niat. Loh memang atmosfernya seperti itu. Ya, memang. Ya. Sehingga kalau kita tidak punya komitmen, tidak punya pendirian yang teguh untuk mengutamakan Tuhan, kita akan terbawa arus di akhir zaman ini. Yang jahat itu adalah yang harus kita perhatikan, hati kita itu licik loh. Ada cara untuk membenarkan diri kita walaupun kita salah. Ya. Ada aja untuk menghibur diri sendiri. Ada masalah, orang lain juga melakukan seperti itu. Tidak masalah, Tuhan tahu kelemahanmu. Tidak masalah, kan ada hari esok. Ya. Mending kamu masih doa walaupun ketiduran. Daripada yang tidak doa sama sekali. Loh, ini kan hati ini licik. Mau membenarkan diri kita. Walaupun jelas-jelas kita itu tidak
sejalan dengan rencana Tuhan. Ya. Itu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu betapa pentingnya mempunyai pembacaan firman Tuhan. Ya. Penting sekali. Ya. Nah, dan kalau bisa juga baca buku-buku yang membangkitkan iman kita. Ya. Sekarang itu banyak buku gencar sekali. Ya. Banyak buku yang bagus-bagus. Nah, kembali kepada ayat 18 sekarang. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka itu menuruti hawa nafsu dikatakan. Nafsu itu tidak salah, hawa nafsu yang tidak boleh. Ya. Untuk makan perlu nafsu makan. Tapi kalau hawa nafsu itu sudah beda lagi. Ya. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang tidak dibutuhkan tetapi ingin dipenuhi. Tetapi nafsu makan memang lapar berarti nafsu makan. Tetapi hawa nafsu untuk makan terus. Nah ini yang repot sudah. Ya. Nah di sini dikatakan pengejek-pengejek itu hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ingat kata fasik. Fasik itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu fasik namanya. Mengerti tetapi tidak melakukan. Kalau orang mengerti tapi tidak melakukan, otomatis manusia itu hanya ada dua kok yang dikerjakan. Ya. Pekerjaan secara badani atau mulut, itu aja. Jadi kalau kita sudah tidak melakukan firman Tuhan yang kita ketahui, maka yang pasti yang akan bekerja dengan aktif adalah mulut kita. Dan di sini dimanifestasikan sebagai pengejek-pengejek. Sudah tahu. Mau diajar bagaimanapun kita katakan sudah tahu. Allah ini kan pengetahuan dasar. Tetapi pengetahuan dasar kalau tidak dilakukan, maka itu tidak berguna sama sekali. Ya. Banyak orang Kristen yang mengetahui firman Tuhan, banyak, tetapi yang melakukan bagaimana? Ya. Sedikit sekali yang melakukan. Siapa yang tidak tahu pentingnya berdoa? Tetapi berapa banyak yang mempunyai waktu doa? Siapa yang tahu bahwa betapa pentingnya hormat akan orang tua? Karena itu akan membuat kita berbahagia dan panjang umur. Ya. Tetapi berapa banyak yang hidupnya itu hormat pada orang tua? Siapa yang tahu bahwa kita itu penting untuk membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan firman Tuhan? Tetapi berapa banyak yang membaca, menghafalkan firman Tuhan? Kalau tidak percaya, coba tes diri kita masing-masing. Adakah 10 ayat yang kita hafalkan? Tidak usah plak sama, tetapi tahu. Ayat ini di sini bunyinya, garis besarnya ini. Apakah kita tahu? Seorang hamba Tuhan, Marlene Hickey, sekarang mungkin umur 90 hampir 100. Dia kalau menghafal firman Tuhan bukan seperti kita. Yohanes 3 ayat 16 bagus perlu dihafal. Enggak. Dia kalau menghafal ayat Alkitab, Matius pasal 1 dia hafal. Kemudian Matius pasal yang kedua dia hafal. Jadi kalau Marlene Hickey, kalau Anda tahu, wah wanita ini. Dia kalau sudah katakan hafal berarti 1 Korintus. Ya. 2 Korintus itu hafalannya dia seperti itu. Ya. Artinya seluruh pasal dihafal. Dan sebenarnya inilah yang Tuhan inginkan. Semuanya kita hafal.
Kalau sebelum ada HP, sebelum ada WA, yang zaman dulu masih pakai surat, coba. Tidak pernah ada surat cinta itu dari pacar itu dibaca satu kali. Ya kan? Tidak pernah. Kalau WA kehapus, tanpa sengaja kehapus. Tetapi kalau surat zaman dulu pasti dibaca lebih dari satu kali. Yang repot ini surat cintanya Tuhan jarang dibaca satu kali loh. Tidak selesai-selesai. Ya. Apalagi kalau sudah ketemu Mamat itu, Mamat ini. Ya. Selalu kalau sudah ketemu Mamat, jangan bilang-bilang gitu. Ini kalau sudah ketemu Mamat jangan bilang-bilang, mau dilompat berarti tidak tamat. Ya kan? Katanya uang 1.000 kurang 25, kurang 50 aja, tidak genap 1.000. Mau 10 juta kurang 100 rupiah, berarti bukan 10 juta. Ingat loh kalau baca Alkitab, jadi walaupun membosankan, sudahlah baca, pakai gas saja. Ya, dipercepat. Nah, ayo kembali kepada pembahasan kita di sini, lihat tampil pengejek-pengejek. Hati-hati dengan pengejek, lebih hati-hati lagi jangan jadi pengejek. Mengapa tidak didengarkan saja? Dengarkan. Jangan merasa pintar, ya. Jangan pura-pura tidur sampai ketiduran. Kadang kalau menghadapi jemaat yang tidur itu pukulan loh buat pengkhotbah. Apakah saya sudah tidak diurapi? Apakah khotbah saya sedemikian jeleknya? Apakah khotbah saya membosankan? Saya bayangkan kalau kemudian pengkhotbahnya misalnya saya iseng kemudian turun dari mimbar dibanguni. Bangun gitu. Ya apa ya? Tapi yang saya takutkan kan takut pindah gereja. Ya. Yuk kita lanjutkan. Jadi pengejek-pengejek ini kalau kita mengejek, ingat secara otomatis maka kita sudah dikuasai, digerakkan oleh hawa nafsu. Ya. Kalau kita suka mengejek, maka kita secara otomatis sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah. Mereka adalah pemecah belah. Tidak enak loh disebut pemecah belah. Ya. Anda tahu kalau orang pindah gereja, pernah Anda menemukan orang pindah gereja sendiri? Tidak ada kan? Coba lihat, selalu ada temannya. Kalau sudah ada temannya, berarti dia kan memecah belah. Minimal satu teman kan yang diajak. Tak enak di sini, apa pendetanya. Ya, begini. Ayo pindah aja. Ya. Perhatikan, berarti ini sudah pemecah belah loh. Dan ini dosa akhir zaman. Ya, dosa akhir zaman. Kalau memang tidak cocok, mau pindah aja. Pamit. Saya tipe pendeta juga kalau pamit, saya tidak pernah nahan loh. Percayalah, saya tidak pernah nahan. Oh iya sudah. Ya. Berarti 5 nama yang saya sebut dalam doa setiap hari, ya kan, berkurang 1. Ya. Nah, lihat di sini bahwa di akhir zaman, hati-hati dengan pemecah, dan saya kembali katakan, hati-hati juga jangan jadi pemecah. Bahwa sungguh jarang, ada orang yang pindah gereja itu hanya 1 orang. Jarang. Pasti berarti ketika mereka pindah, mereka sudah jadi pemecah belah. Ya. Kecuali kita boleh pindah kalau pendetanya jatuh dalam dosa moral.
Itu harus. Sudah ya. Kalau sudah jelas jatuh dalam dosa moral, kita harus segera menyingkir. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bayangkan itu, pemecah belah ini dikuasai oleh keinginan dunia. Ya. Kan inginnya dihormati, inginnya enak. Ya. Inginnya cari tempat yang lebih tenang. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya kembali tekankan begini. Tahukah Anda bahwa kehadiranmu itu menentukan tingkat hadirat Tuhan yang akan dimanifestasikan? Ya. Bahwa ketika engkau itu tidak hadir, maka tingkat hadirat Tuhan dalam gereja itu ketika engkau tidak hadir, tingkat hadirat Tuhannya berkurang. Betapa pentingnya kehadiran kita dalam satu ibadah. Sehingga di sini dikatakan kalau kita menjadi pemecah belah, itu karena kita itu ingin enak sendiri. Ya. Ingin enak sendiri. Keinginan-keinginan dunia. Dan yang lebih bahaya itu membuktikan ketika kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, itu membuktikan bahwa hidup kita tanpa Roh Kudus. Bagaimana bisa ada orang yang akan masuk surga tanpa Roh Kudus? Kadang yang saya selalu merasa aneh adalah ini. Dari Pantai Kosta, dari karismatik, berbahasa roh, rajin berbahasa roh. Kalau berbahasa roh nangis-nangis, bahkan mungkin bernubuat. Kemudian ketika pindah ke gereja yang tidak mengakui bahasa roh. Anda tidak merasa aneh? Ya. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, bahwa Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Kedua, mulai dulu memang itu bukan dari Roh Kudus. Karena ketika Anda sejak bergaul dengan Roh Kudus dan Anda menikmati hadirat Tuhan, satu saat ketika Anda berdoa, Anda tidak menikmati hadirat Tuhan, Anda bingung kok. Raja Daud mengatakan, kalau engkau mengambil rohmu dariku, aku terkejut. Dikatakan, enggak enak. Terbiasa hidup dengan roh Tuhan dan sekarang roh Tuhan diambil. Enggak enak. Sama seperti Saul, biasanya dia mendapatkan nasihat dari Nabi Samuel. Ketika dia berbuat salah, Nabi Samuel pergi meninggalkan dia. Dia enggak bisa ada dalam kekosongan ini. Dia katakan, pokoknya carikan aku, dukun pun enggak masalah. Untuk memanggil roh Samuel ini yang sudah meninggal. Dan Saul bisa salah menangkap bahwa itu memang roh Samuel. Padahal sudah tahu Alkitab katakan orang mati dan orang hidup itu tidak ada hubungan lagi. Kemudian ada orang bertanya begini, tapi itu kan roh Samuel disebutkan. Tetapi perhatikan ayatnya yang jelas mengatakan bahwa roh itu muncul dari bawah. Kalau memang roh Samuel tidak mungkin muncul dari bawah bumi. Dia pasti turun dari atas. Itu kebenarannya. Kalau tidak percaya, coba Anda. Kalau kita semua masih hidup, Anda tidak akan pernah melihat Yesus nanti muncul dari bumi. Yesus pasti turun dari surga. Itu loh. Bersama orang-orang kudusnya. Dikatakan. Berarti kalau orang-orang kudus
itu sudah ada di surga, itu akan turun. Bukan dari bawah. Ya. Jadi betapa pentingnya, walaupun mirip Samuel, walaupun dikatakan Samuel, saya mau katakan begini. Penting mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya. Berapa banyak orang percaya bahwa ketika orang mati, sebelum 40 hari orang itu masih ada di rumahnya. Buktinya baunya sama. Buktinya saya merasa, loh kok ini seperti kebiasaannya dia. Nah, tetapi ingat, sepertinya benar. Tetapi Alkitab katakan, manusia mati satu kali langsung dihakimi. Tidak ada hubungan lagi dengan dunia. Anda mau percaya kepada perasaannya yang seperti, iya betul ini sih aku. Ya. Baunya ini loh sama, baunya loh. Ketika saya duduk di sini kok biasanya dia duduk di sebelah sana. Nah, saya bisa rasakan. Oh iya belum 40 hari. Nah, atau Anda akan berpegang pada firman Tuhan. Di sini pentingnya kita mempunyai pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Karena banyak penipuan-penipuan di alam roh. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Berarti ingat, orang ini pemecah belah, pengejek-pengejek, ingat loh, itu ada di dalam gereja. Tetapi yang jadi masalah, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Tidak ada orang yang hidup tanpa Roh Kudus, mereka bisa masuk surga. Tidak ada. Mengapa kita tidak boleh sedikit-sedikit ketika bersalah kemudian seperti di dalam sekolah Alkitab ditanya ke guru pengajar, Pak, kalau kita berbuat dosa, kemudian belum sempat ngaku dosa, kita mati masuk mana? Surga atau neraka? Nah, herannya saya lucu dulu itu berarti gurunya tidak suka baca. Gurunya bingung juga, tidak bisa jawab. Jadi tidak ada jawaban untuk itu. Kalau bilang mati ketika berbuat dosa, waktu berbuat dosa setelah itu belum ngaku mati. Mau bilang surga, masa surga? Dipenuhi orang berdosa. Ya kan? Padahal jawabannya kan mudah. Kan? Posisi ini bukan masalah perbuatan. Ini masalah posisi. Siapa yang punya anak ketika berbuat salah dan belum mengaku. Dan kita katakan selama kau belum mengaku tidak boleh tidur di kamarmu. Tidak boleh ada di rumah ini. Tidak ada kan? Kenapa? Karena dia anak. Ingat itu. Karena dia anak. Jadi jangan selalu merasa tidak layak. Dan jangan menyalahartikan apa yang saya ajarkan. Berarti bebas berbuat dosa dong. Oh tidak, nanti sore kita akan bahas itu lagi. Walaupun ini sudah berkali-kali saya sudah bahas. Ya, ini masalah posisi. Ini masalah Allah Bapa menyelamatkan kita. Bukan karena kita berbuat baik. Allah Bapa menyelamatkan kita. Karena ada darah Yesus. Karena ada Yesus. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Itu aja. Jadi di sini hidup tanpa Roh Kudus. Jelas loh ini kelihatannya ini saudara kita. Tetapi bukan saudara sebenarnya. Karena Alkitab katakan di dalam kitab Efesus, kitab Filipi bahwa kita itu disatukan oleh Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Menjadi satu.
Mari kita lihat sekarang ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana bisa berdoa dalam Roh Kudus kalau kita hidup tanpa Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mencintai firman Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan? Karena Anda akan tahu bahwa firman ini benar ketika Anda sudah melakukannya. Ya. Bahwa kita tidak akan pernah tahu rasanya sukacita dalam memberi ketika kita tidak pernah memberi. Ya. Bagaimana kita peka ketika Roh Kudus pimpin untuk memberi kepada seseorang, dan ketika kita memberi mentaati, maka orang itu sambil nangis-nangis mengatakan, puji Tuhan, saya sudah berdoa, memang beras sudah tidak ada, susu tidak ada untuk anak saya, dan Tuhan jawab doa saya melalui kamu. Ketika kita melihat tangisan orang itu, sukacita orang itu, kita pun merasakan sukacita. Kita pun merasakan kepuasan. Nah, bayangkan kita tidak mentaati, pastinya kita tidak pernah merasakan sukacita yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kemudian ada perasaan gelisah dan enak di dalam hati kita, perasaan yang tidak terpuaskan, yang justru membuat kita mudah marah ketika kita tidak mentaati firman Tuhan. Berapa banyak yang pernah digerakkan oleh Roh Kudus ketika duduk dan di sampingnya mungkin ada seseorang dan Roh Kudus katakan, coba cerita, coba saksikan. Ya. Tetapi kita katakan, enggaklah Tuhan. Sudah tahu Tuhan, masih diajak ngomong, enggaklah Tuhan. Ini kan enggak memungkinkan, ini kan Indonesia, nanti apa katanya orang. Ya, nanti saya dimusuhi. Dan ketika orang itu pergi, kemudian ada, kok kosong ya? Yang bahaya itu adalah kosong ini. Ketika ada orang nyalai kita sedikit, ini bisa meluap jadi marah. Tapi ketika Anda sudah dipenuhi dengan sukacita, ada orang yang nyinggung sedikit, tidak masalah. Anda sedang senang kok. Ya. Itu loh pentingnya menjadi pelaku firman, supaya damai sejahtera Allah dinikmati, sukacita Tuhan dinikmati, keyakinan iman bahwa benar apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena saya sudah ngalami. Oleh karena itu Alkitab katakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecap dulu baru Anda bisa merasakan. Kalau Anda tidak mengecap, Anda tidak bisa merasakan. Anda hanya bisa mengatakan kelihatannya kok enak. Tetapi Anda tidak yakin bahwa itu enak kan? Kelihatannya. Kecap dulu. Baru akan tahu itu enak atau enggak. Oleh karena itu bukan salah Alkitab yang menulis. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya. Ketika Anda melakukan firman Tuhan, baru Anda akan tahu, iya firman ini benar. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan, Anda tidak pernah tahu bahwa firman itu sungguh-sungguh nyata. Ya. Dan banyak orang yang tidak menjadi pelaku firman. Orang Kristen banyak. Tetapi apakah mereka pelaku firman? Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini berbicara apa? Firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam kitab Roma,
iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman, rema Tuhan. Ya. Artinya begini bahwa ketika Anda membaca firman ini, jarang yang bisa langsung baca satu kali iman timbul. Ya. Baca satu kali kemudian jadi rema, jarang. Anda harus baca, kemudian firman ini hidup dan loncat ke kita. Dan itu yang disebut firman rema yang akan menimbulkan iman. Ya. Anda perhatikan gaya polisi kembali. Itu hanya kalau sedang menyelidiki sesuatu, foto, kemudian arah ke sini, hubungannya. Dilihat terus, tiba-tiba sepertinya ini jalan kan, bergerak kan. Oh iya ini, itu loh. Rema itu seperti itu. Jadi sebelum firman ini bergerak seperti yang saya contohkan tadi, ini selamanya adalah logos. Firman pengetahuan aja. Ini tidak menimbulkan iman. Ini menimbulkan pengetahuan. Pengetahuan menimbulkan perdebatan, perbantahan. Tetapi iman menimbulkan tindakan. Tindakan akan membuat kita yakin bahwa ya ini benar. Ya dan amin. Ya, itu perbedaannya. Banyak orang tidak sampai di sini. Mendapatkan firman rema. Itu mereka tidak nyampe. Ya. Jadi dasar imanmu yang paling suci berbicara tentang firman yang kita baca, kita ucapkan, kita baca, kita ucapkan, renungkan sampai firman ini bergerak, firman ini hidup, firman ini loncat dan iman timbul. Kemudian berdoalah dalam Roh Kudus. Jelas paling gampang berdoa dalam Roh Kudus. Paling gampang ya adalah berdoa dalam bahasa roh. Apakah selain berbahasa roh bukan berdoa dalam Roh Kudus? Tidak. Berdoalah sesuai dengan beban yang Roh Kudus berikan. Ya. Ini bisa didoakan dengan bahasa kita sendiri, tetapi yang saya mau tekankan, ini bukan sesuai dengan catatan kita. Hari ini doa si A, si B, kota A, kota B. Bukan seperti itu. Kita diam. Menantikan Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan bebannya. Doakan ini baru kita nurut. Itu namanya berdoa di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi kita lihat ada dua macam berdoa dalam Roh Kudus. Satu doa yang dibebankan oleh Roh Kudus di dalam hati kita dan kita mendoakannya. Yang kedua paling gampang berdoa dalam bahasa roh. Ya. Dan ini akan membangun iman kita. Secara sederhana ketika kita hidup dalam firman dan hidup dalam doa, pasti kerohanian kita akan bertumbuh. Ya. Tidak boleh salah satu. Tidak boleh. Karena kalau hanya berdasarkan firman, kita mempunyai nantinya akan menjadi orang yang agamawi. Hanya ya, tidak, boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, hanya seperti itu nantinya. Ya. Jangan juga hanya berdoa di dalam roh terus. Nantinya Anda akan jadi orang aneh. Ya. Nah yang saya lihat, saya perhatikan di banyak gereja, mereka hanya ngambil sebagian. Ya. Sehingga ada satu gereja yang minta nasihat pada saya hanya katakan, apa pastor nasihat untuk gereja kami? Saya katakan kalau ngeroh jangan terlalu ngeroh. Karena memang kelihatannya aneh lantas. Aneh, orang terlalu ngeroh itu aneh. Padahal sebenarnya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang sederhana. Semakin dekat dengan Tuhan, keinginan kita yang banyak menjadi semakin sedikit. Dan akhirnya hanya menginginkan Tuhan. Saya katakan akhirnya. Jadi jangan putus asa ketika kita masih punya dulu 100 keinginan, sekarang
masih 50 Pak, enggak masalah. Ya, yang penting kan sudah berkurang. Jangan dulu 100 keinginan, mumpung punya Tuhan yang maha kuasa, maha kaya, sekarang aku tambah keinginanku jadi 500. Bukan seperti itu. Ya. Jangan putus asa sebelum sampai hanya ingin Tuhan. Ya. Tetapi arahnya kita itu ke sana. Arahnya ke sana. Ya. Sehingga Paulus pun mengatakan, aku tidak menganggap diriku sudah mencapai, tetapi aku terus berlari pada tujuan. Ya. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian, peliharalah, ini nasihat. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bahwa perjalanan iman kita untuk mendapatkan hidup kekal itu loh. Ya. Untuk masuk surga. Dan sementara itu sambil melangkah ke surga yang harus kita lakukan adalah renungkan firman Tuhan, hidup dan berdoa dalam bahasa roh, di dalam roh. Jadi selama kita hidup, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dua hal ini, ayat 20 ini, tidak boleh kita lalaikan. Dua hal ini. Hidup di dalam firman, hidup di dalam roh. Dua hal ini. Berarti kan mudah kan jadi orang Kristen? Hanya dengan dua hal ini jangan dilalaikan, maka kita akan bertumbuh. Kita akan berjalan dalam jalur yang benar. Tidak mungkin disesatkan. Tetapi kalau salah satunya, kita akan disesatkan. Yesus katakan kamu sesat karena kamu tidak mengetahui ya firman Tuhan, kebenaran dan kuasa roh. Sama kan? Kamu tidak mengenal kebenaran dan kuasa roh. Sama. Di sini firman Tuhan dan hidup di dalam Roh Kudus. Kalau hanya hidup di salah satunya, kita pasti sesat. Pak Yusa kan sudah hidup dalam firman, Anda akan sesat. Anda akan jadi terlalu kaku. Ini boleh, ini tidak boleh. Tidak pernah menyelidiki kenapa orang itu melakukan seperti itu. Oh karena ada ikatan. Nah kan kebanyakan ada ikatan ini loh. Orang itu ingin melakukan yang baik tapi tidak bisa. Kok justru yang jahat yang dilakukan. Ya. Karena ada ikatan. Bayangkan orang sudah berusaha tapi gagal. Dan kita kemudian masih nyalahkan orang itu. Bisa-bisa bunuh diri. Ya kan? Oleh karena itu bahkan ketika kita konseling. Itu yang dibutuhkan sebenarnya kemampuan hidup di dalam roh. Karena orang yang konseling itu biasanya, kebanyakan menyembunyikan satu hal di dalam dirinya. Kemampuan untuk ketika kita hidup dalam roh, kita itu mampu mengetahui apa yang disembunyikan itu loh. Baru masalah itu bisa selesai. Kalau konseling, kadang orang itu konseling hanya ingin peneguhan. Ya. Ketika kita nasihati yang benar, orang itu tidak akan lakukan. Orang itu akan cari orang lain untuk tanya. Ya. Dan ketika orang itu tetap nyalakan, ya, yang konseling ini, orang yang konseling itu akan tanya ke yang lain lagi. Sampai kemudian orang yang lain mengatakan, iya kamu memang harus lakukan niatmu itu. Nah ini suara Tuhan. Nah itu repot. Ya. Berapa banyak orang yang bebal seperti itu. Mereka sudah tahu salah sebenarnya. Sudah tahu salah. Tetapi mereka ingin dukungan. Mereka ingin peneguhan. Ya, mereka ingin peneguhan. Banyak yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang minta nasihat, hati-hati. Dengarkan suara yang di dalam ini loh. Dengarkan sungguh-sungguh. Kalau enggak, Anda akan meneguhkan apa yang diinginkan orang itu. Dan ternyata Anda bekerja sama untuk orang itu melakukan niatnya, dosanya itu. Ya.
Bayangkan ketika seseorang ingin misalnya menikahi seorang janda atau seorang duda. Maksudnya ini janda atau duda cerai. Datang kepada pendeta atau saudara seiman. Oh, tidak boleh, ayat ini mengatakan begini-begini. Oh, tidak boleh ya. Iya, puji Tuhan lah saya dinasihati. Tapi kemudian cari ke orang lain atau pendeta lain. Tidak boleh. Oh iya, berarti sudah dua ya. Ya sudah, saya mau taat. Tapi tetap aja, nanti seminggu lagi kumat. Minta nasihat ke yang lain. Oh, tidak masalah, itu sebenarnya maksudnya seperti ini loh. Ingat loh ya, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak masalah, Tuhan mengetahui kok masalahmu. Nah, ini cocok. Kawin minggu depan. Banyak orang yang seperti itu loh. Bukan ingin kebenaran, tetapi ingin peneguhan. Ya. Dan yang jadi masalah, orang ini kemudian hidup jatuh bangun. Ya. Kenapa? Kemudian kita bertanya, kenapa ya kok seperti ini? Padahal rajin, tiap ibadah pasti ketemu. Ya. Ini loh penyebabnya. Karena firman Tuhan tidak bisa salah. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidak akan naik turun. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Ya. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah ini loh yang saya katakan tadi. Ya. Kalau kita agamawi hanya firman tanpa roh. Maka kita hanya hidup berdasarkan boleh dan tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Ya. Lakukan, larang. Lakukan, larang. Hanya itu. Bayangkan kalau ada orang yang ragu-ragu. Kita butuh Roh Kudus. Kepekaan kita akan Roh Kudus. Kefleksibelan Roh Kudus itu dibutuhkan. Ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Intinya kita harus menunjukkan kasih kita. Bagaimana caranya supaya mereka bertobat. Kalau memang butuh dengan kelemah lembutan, ya yang penting bertobat. Butuh ditemani, yang penting bertobat. Butuh dikerasin, ya tiap orang kan beda. Butuh dikerasin, yang penting bertobat. Ya. Yang penting ini keraguan-raguan mereka itu bisa kita atasi. Selanjutnya, keputusan mereka sendiri. Ingat, ketika kita sudah berusaha dan tidak mau taat, saya mau tekankan begini. Jangan merasa bersalah. Jangan sedih keterlaluan. Sudah, itu keputusan. Saya selalu menasihati kepada banyak orang. Bagaimana ya saudara saya, keluarga saya belum percaya Yesus, sikapnya begini. Yang penting saya katakan, jangan terlalu kepikiran. Waktu doa, mendoakan mereka, waktu doamu. Nangis, ratapi mereka di hadapan Tuhan, siapa tahu bertobat. Tetapi selesai berdoa, jangan sedih. Lupakan itu. Karena kalau sampai engkau tetap sedih karena ada keluargamu yang belum diselamatkan. Keluargamu belum diselamatkan, engkau mati terlebih dahulu karena penyakit. Artinya ketika kita nangis itu karena kasih Allah yang menguasai kita. Tetapi selesai itu jalankan aktivitas kita. Jangan kepikiran lagi. Besok waktu doa lagi, nangis silakan. Tapi selesai doa, Anda harus menunjukkan sukacita Allah, iman Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan itu penting untuk kesehatan tubuh kita terutama. Bayangkan kalau Anda sepanjang hari minimal ya kan, 18 jam Anda kepikiran terus.
jebol, ginjal Anda jebol. Ya. Jantung Anda akan derdek terus nantinya. Ya. Jadi di sini cara kita berdoa, waktu berdoa silahkan nangis, silahkan ratapi. Tetapi selesai itu Anda harus hidup dengan penuh sukacita. Ya. Nah, selanjutnya, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa ketika berhubungan dengan orang berdosa. Lihat di sini, yang dibenci itu pakaian mereka, artinya perbuatan mereka, bukan pribadi mereka. Ya, jelas di sini. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yaitu tingkah laku mereka itu loh yang kita benci, bukan orangnya. Buktinya kita tidak suka, kadang tengkar, tetapi kita doakan mereka. Kita tangisi mereka supaya berubah. Artinya kita benci itu hanya dengan perbuatannya, bukan orangnya. Kalau kita benci orangnya, Tuhan kirimkan apimu Tuhan. Itu doa kita. Bukan Tuhan jamah, lembutkan hatinya buat bertobat, selamatkan. Ya kan? Itu artinya kita benci ke perbuatannya. Bukan benci kepada orangnya. Ayat 24, ayat terakhir. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Lihat di sini bahwa saya sederhanakan aja. Ketika kita hidup di dalam firman dan di dalam roh, maka Tuhan akan menjaga supaya kita tidak tersandung dan membawa kita dalam pengudusan sampai kepada kemuliaannya. Hanya dua, hidup dalam firman, hidup dalam roh. Maka Tuhan akan turut bekerja sama di sini. Memberikan kuasa kepada kita, menjaga kita supaya tidak tersandung. Terus diperbarui, terus diperbarui. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Seringkali istri saya itu kalau lihat saya dan kita bergurau dan dia kata, hebat kamu ya, berubah banyak dari awal nikah sampai sekarang. Ya, dableknya banyak berkurang. Loh iya. Saya tahu kok saya dablek, tapi Tuhan mengasihi saya. Ya. Saya belum tentu, ingat dulu saya belum tentu, satu kali Tuhan suruh saya langsung taat. Bunda, Tuhan panggil saya harus 2-3 kali untuk menunjukkan saya disayang dia. Baru saya taat, tetapi semakin hari semakin cepat. Dan ketika istri saya bertanya, kok sepertinya Tuhan mengasihi kamu lebih daripada mengasihi saya? Bukan, tapi saya punya kunci. Hiduplah nekat ketika Tuhan suruh. Nekat, jangan banyak mikir. Kalau itu memang jelas itu suara Tuhan yang kita rasakan. Nekat aja, lakukan saja. Banyak orang terlalu mikir sampai Tuhan punya pengganti. Ya. Banyak orang terlalu mikir untuk melakukan kehendak Tuhan sampai Tuhan sudah menemukan pengganti untuk melakukannya. Dan kita tidak punya kesempatan untuk mentaati Tuhan. Ikuti Tuhan, hidup di dalam firman, hidup di dalam roh. Mari kita berdoa.